Selamat pagi X Level. Bagaimana kabarnya untuk pagi hari ini? Teacher harap keadaan anak-anak sekalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Oke, kali ini kita akan membahas tentang review final test Art and Craft. Seperti biasa, kita terlebih dahulu berdoa. Oke, siapkan hati dan pikirannya. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Bapa, karena berkah dan kasih-Mu sehingga kami masih beroleh napas kehidupan yang daripada-Mu dan juga kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Bapa buka dan terangilah pintu hati pikiran kami, agar kami dapat mengerti, agar kami dapat paham pembelajaran yang akan kami laksanakan Bapa. Terima dan sempurnakan doa kami ini Bapa, hanya melalui Putra-Mu yang kudus. Amin. Oke, yang akan kita bahas pertama yaitu tentang ragam seni rupa daerah. Itu ada 3 ya. Yang pertama seni lukis daerah, yang kedua seni patung daerah, dan yang ketiga seni kriya. Seni lukis daerah yaitu bentuk seni rupa yang dituangkan pada 2 dimensi, yaitu bisa di kertas, kanvas, kain, kaca, dan lain sebagainya. Oke, contoh seni lukis yang ada di Indonesia paling terkenal yaitu seni lukis batik ya. Seni lukis batik yaitu yang berasal dari Jawa. Atau contoh lain seni lukis daerah yaitu seni lukis wayang, itu yang ada dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali. Atau seni lukis kaca yaitu yang terkenal dari Cirebon. Oke, yang kedua seni patung daerah yaitu karya seni berbentuk di 3 dimensi. Tahu ya 3 dimensi? Oke, bahan baku untuk membuat patung daerah ini tergantung. Ada juga bahan baku yang lunak dan ada juga yang keras. Oke, tekniknya juga kalau biasanya patung dari bahan yang keras, yaitu tekniknya teknik meraut atau memahat. Sedangkan bahan lunak yaitu tekniknya teknik membentuk. Oke, yang ketiga seni kriya yaitu seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai dengan mengandalkan keterampilan tangan. Di garis bawahi di sini ya, mengandalkan keterampilan tangan. Oke, ada juga seni kriya ini ada macam-macamnya. Ada juga ya seni kriya kayu, kriya kulit hewan, kriya logam, batik,
dan anyaman. Oke, contoh seni kriya ini itu kerajinan dari batok kelapa atau dari misalnya bisa juga membuat sapu ijuk, tapi sapu ijuk ya, atau kerajinan dari anyaman bambu, itu bisa membuat tampi, membuat keranjang. Oke ya. Oke, yang kan kita bahas yang kedua yaitu jenis-jenis komik. Ada 3 ya, strip, berbentuk buku, dan humor. Komik strip, komik yang hanya terdiri dari beberapa gambar saja. Maksudnya di sini kita buat komiknya 2 kotak atau lebih. 1 kotak tidak boleh ya, 2 kotak, minimal 2 kotak gambar. Dan dalam 2 kotak gambar ini sudah mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh. Sudah ada gagasannya. Atau bisa juga 3 kotak, 4 kotak, atau sampai 10 kotak. Dalam 10 kotak itu sudah ada sebuah gagasan yang utuh. Jadi tidak ada yang tanggung di sana, isinya sudah utuh, ada gagasan tertentu. Oke, yang kedua, komik berbentuk buku. Komik yang dibuat dalam bentuk buku dan satu buku menampilkan sebuah cerita yang utuh. Dalam satu buku itu maksudnya di sini tidak ada bersambung. Jadi dia sampai ceritanya sampai tamat, sampai terakhir. Oke, di sini juga ada juga cerita yang berkelanjutan. Misalnya nanti ada serinya, ada seri 1, seri 2. Misalnya kita buat judul bukunya komik story Bible. Oke, nanti akan keluar dia ada serinya Story Bible 1, Story Bible 2, Story Bible 3, dan Story Bible seterusnya. Oke. Yang ketiga, komik humor. Komik yang secara isinya menampilkan sesuatu yang lucu. Tahu ya, komik humor? Pada saat kita membaca komik humor ini, pada saat kita menikmati komik tersebut, kita akan tertawa. Karena apa? Karena ada di sana tulisan atau gambar yang mengandung tawa. Atau bisa juga lewat gambar-gambar yang lucu, dan juga ada juga kata-kata yang mengandung tawa. Oke ya, paham ya sampai di sini? Oke, yang berikut langkah-langkah membuat gambar cerita berupa komik. Itu ada di sini ada 5. Yang pertama, menentukan ide atau gagasan. Sebelum kita ingin menggambar sketsa gambarnya, terlebih dahulu kita menentukan ide atau gagasan. Misalnya kita
mendapat ide yang dapat menghasilkan cerita-cerita yang menarik atau yang pada aktivitas kita sehari-hari ataupun keadaan lingkungan sekitar kita, lingkungan rumah kita. Kemudian yang kedua, menentukan panel komik. Oke, sebelum kita menggambar sketsanya juga kita harus menentukan berapa panel komik yang kita butuhkan, yaitu tergantung ide dan gagasan kita yang telah kita tentukan tadi. Oke, berapa panel, berapa kotak yang kita butuhkan? 2 kotak kah? 3 kotak kah? Atau 8 kotak kah? Itu tergantung ide atau gagasan yang kita tentukan di awal tadi. Oke, yang ketiga, barulah kita masuk sketsa. Membuat sketsa gambar, yaitu dengan menggunakan pensil. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui dalam menggambar sketsa, yaitu kita membuat goresan-goresan tipis. Kenapa harus? Tujuannya adalah biar ketika ada kesalahan menggambar, membuat sketsanya, kita gampang menghapusnya atau memperbaikinya. Oke, setelah sketsanya sudah jadi, kemudian kita menebalkan sketsa yang sudah kita buat dan siap untuk diwarnai. Oke, dalam yang terakhir ini mewarnai sketsa pun kita tentukan juga, kita ada 2 teknik untuk mewarnai, yaitu teknik kering dan teknik basah. Apabila kita cocoknya atau pengennya yang lebih menarik yang basah, kita pakai teknik yang basah. Oke, barulah kita masuk teknik dalam mewarnai gambar. Oke, mungkin kalian bingung tadi kenapa nggak dibahas di situ teknik menggambarnya, teknik mewarnainya. Oke, baru ini kita bahas, yaitu teknik kering dan teknik basah. Teknik kering yaitu tidak memerlukan media lain dalam proses pewarnaannya. Misalkan kita menggunakan spidol atau pensil warna atau krayon, kita tidak perlu media lain, kita tidak perlu benda lain. Misalnya kita tidak memerlukan minyak atau air atau yang lainnya. Kemudian teknik basah, teknik yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer alat warna yang digunakan dalam proses pewarnaannya. Oke, teknik basah kebalikan dari teknik kering. Teknik kering tidak memerlukan, tetapi teknik basah memerlukan air atau minyak tertentu. Untuk apa? Untuk mengencerkan alat warna tersebut. Jadi misalkan kita pilih menggunakan alat warna cat air, maka kita nanti akan menggunakan air untuk mengencerkan cat air tersebut. Atau kita menggunakan cat minyak, maka kita nanti akan mencampurkannya dengan minyak, yaitu untuk mengencerkan cat minyak tersebut. Baru setelah itu baru kita siap mewarnainya. Oke ya, paham ya sampai di sini? Oke. Yang berikut
teknik membatik dengan menggunakan canting. Tahu ya canting ya? Yaitu alat yang digunakan untuk membuat batik, melukis batik. Oke, yang pertama, teknik canting tulis, yaitu untuk menghalangi masuknya warna dengan menutupi menggunakan cairan melalui alat canting. Yang kedua, teknik printing atau cap. Tahu ya, cap, atau bisa juga digunakan dengan, bisa juga kita sebutkan dengan stempel ya, stempel. Tapi ini beda, stempelnya dari kepingan logam. Stempel yang biasa kita temukan adalah stempel yang dari karet, tapi ini berbeda. Itu kepingan logam yang telah berisi gambar yang dibuat menonjol, dan itulah nanti akan dicapkan ke kain sehingga motif batik ya akan tercapkan di atas kain yang diinginkan sesuai dengan gambar yang ada di kepingan logam tersebut. Yang ketiga, teknik coletan, pembuatan batik dengan cara melukis zat pewarna di atas kain. Oke ya, paham ya sampai di sini? Oke, yang terakhir, batik jumputan. Artinya jenis batik yang cara pemberian motifnya di atas kain dengan mengisi, melipat, dan mengikat kain dengan cara tertentu, kemudian mencelupkannya pada larutan zat warna. Oke, yang dilakukan ada tahapannya ya. Yang pertama, mengisi sesuatu dalam kain, bisa batu, bisa kelereng atau yang lainnya. Setelah diisi, kemudian kita melipatnya. Cara melipatnya pun berbeda-beda tergantung lipatan yang kita inginkan. Setelah kita lipat, kemudian kita mengikat kainnya yang sudah dilipat. Bisa juga dilipat dengan tali maupun karet. Jadi tergantung alat apa yang kita gunakan untuk mengikatnya. Setelah diikat, kita celupkan dengan zat warna. Jadi zat warnanya dibuat di sebuah baskom atau ember, kemudian nanti ya kainnya akan dicelupkan ke sana. Setelah dicelupkan, kemudian di beberapa menit setelah itu kemudian diangkat kainnya, setelah itu dijemur. Dan inilah yang di gambar satu. Gambar satu ini contoh ya sudah dicelupkan, kemudian ini dijemur untuk dikeringkan. Setelah kering, dia akan hasilnya adalah seperti ini gambar yang kedua. Inilah contoh gambar, contoh batik jumputan. Setelah dijemur, kemudian dibuka ikatannya, dan seperti inilah hasilnya di gambar kedua.
Oke, saya dipahami? Oke, ingat ya, persiapkan dirimu sebelum ujian. Jangan di situ mau ujian, di situ mau mempersiapkan diri, jangan ya. Oke, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.